Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Mataram Islam. Bahwa Panembahan Senopati pada tahun 1584 Masehi mendeklarasikan terbentuknya Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentaos. Bahwa Alas Mentaos adalah sebuah daerah yang saat ini dikenal dengan sebutan Kota Yogyakarta. Adapun pusat pemerintahan Kerajaan Mataram saat itu adalah di Kota Gede. Saat ini lebih dikenal dengan sebutan Kota Gede. Dan beberapa sumber menyebut bahwa wilayah Kerajaan Mataram Islam pada awalnya hanyalah sebuah hutan. Dan di tengah hutan tersebut berdiri sebuah istana sebagai Mataram Hindu. Area Mataram Hindu ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Pajang hingga akhir abad ke-16 Masehi. Bahwa asal mula berdirinya Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam serta kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak Bintoro, dan dilanjutkan dengan kerajaan Pajang. Dan cerita di balik kemegahan kerajaan Mataram Islam dapat ditemui, yaitu pada jejak Mataram Islam di Yogyakarta. Bahwa lokasi tersebut diberikan sebagai bentuk jasa mereka dalam keikutsertaannya dalam pertempuran yang mengalahkan Adipati Jipang, yaitu Panolan dan Arya Penangsang. Dan setelah diberikan daerah itu dibersihkan oleh Ki Ageng Pemanahan. Dan tanah yang diberikan oleh Sultan Pajang untuk Ki Ageng Pemanahan tersebut merupakan sebuah hutan atau mentaos yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Berawal dari wilayah inilah Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam terus berkembang dan mencapai puncak kejayaannya. Dan ada sumber tulisan jika Jawa sebenarnya bisa dikuasai oleh Kesultanan Mataram Islam ketika Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang masih memimpin pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Dan jika para pendahulunya berhasil mengambil ibu kota di wilayah Kota Gede, dan selanjutnya Sultan Agung bisa mengambil ibu kotanya di wilayah Kerta. Dan kejayaan Kerajaan Mataram saat itu juga tidak terlepas dari kekuatan Panembahan Senopati yang berhasil lepas dari cengkraman Pajang. Dan runtuhnya Kerajaan Pajang juga menjadi puncak kejayaan dari Kerajaan Mataram. Dan ada diceritakan jika Panembahan Senopati mulai memperluas wilayah kekuasaan Mataram Islam secara lebih besar di sepanjang Bengawan Solo hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Tak sampai di situ saja, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam juga makin meluas dari Jipang, Madiun, Kediri, Ponorogo, Magetan, hingga Pasuruan. Dan di wilayah barat
kerajaan Mataram Islam juga berhasil menaklukkan wilayah Cirebon serta Galuh pada tahun 1595 Masehi. Dan Pademangan Senopati berusaha menaklukkan Banten. Sayangnya usaha tersebut gagal karena transportasi air yang sangat kurang. Dan seiring berkembangnya wilayah, kekuasaan yang berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam dan kekuatan militer serta berbagai aspek di bidang kehidupan di kerajaan ini semakin maju dan berkembang. Demikianlah kisah letak kerajaan Mataram.